Halo, Assalamualaikum Mas Hakim dan Mas Fafid. Materi kali ini tentang writing ya, assessing writing. Nanti rencananya dalam pembahasan ini materi dulu, makro mikro, langsung dilanjutkan dengan contoh soal. Namun sebelum ke situ, saya jelaskan dulu sedikit tentang writing ini. Jadi eh, kalau di sini dijelaskan kalau sejarahnya kalau dahulu writing itu adalah keahlian yang eksklusif hanya untuk scribes di sini ya. Hanya bukan untuk uh, common people tapi orang-orang yang memiliki keahlian khusus namanya atau cendekiawan atau scholar ya atau juru tulis kalau di sini namanya scribes. Tapi kalau sekarang menulis ini menjadi sebuah keahlian yang sudah indispensable atau mungkin hanya sangat penting lah dalam komunitas global. Jadi kemampuan menulis ini eh, memiliki syarat-syarat yang harus ditetapkan untuk berbagai macam bidang. Dalam pengajaran bahasa, contohnya kalau kita mengucut ke pendidikan bahasa Inggris, kalau dahulu menulis hanya dianggap sebagai alat dalam merekam ucapan atau melatih tata bahasa. Namun sekarang menulis ini difahami sebagai keahlian yang khas ya dan ditunjukkan untuk fokus ke teaching English for second language acquisition. Dalam buku ini eh, ada menu yang nanti kita bisa ini ya dalam pembelajaran ini kita harus rigid, harus kita benar-benar eh, pahami. Contohnya salah satunya jenis-jenisnya ini. Satu ada yang academic writing, ada fokus ke paper, isi atau kalau teman-teman tahu makalah, kalau sekarang ada skripsi, thesis atau dissertation gitu ya. Atau ada artikel jurnal gitu ya. Atau yang hal-hal yang sifatnya formal. Yang tipe yang kedua terkait job related writing terkait eh, ini ada pesan, ada memo, ada advertisement, ya pokoknya tentang keahlian dalam menulis, dalam keahlian untuk pekerjaan, CV atau kurikulum vitae dan lain-lain. Atau juga bisa personal writing kayak email, ada financial document, ada diary dan lain-lain. Macam-macamnya ada macam-macamnya. Seperti writing ini seperti speaking ya, ada imitatif, meniru, ada intensif, jadi lebih melebihi imitatif, lebih dari meniru ya, intensif ini. Jadi pelan-pelan dari kata per kata, konteks, idiom, grammar dan lain-lain sampai meaning itu ya, detail intensif itu fokus gitu ya. Ada yang responsif, merespon eh, antaranya satu sentence dengan sentence lain, paragraf dengan paragraf lain. Jadi lebih apa ini ya lebih kondisinya lebih eh, bebas karena ini contohnya seperti ini summaries, brief response to reading, interpretation of chart or graphs dan lain-lain. Di Scopus ada ini kita bisa menulis review dari buku atau jurnal gitu ya. Bisa ini jadikan eh, sebuah eh, bahasan nanti di waktu tertentu. Kalau ekstensif ini fokusnya itu strategi. Bagaimana strategi kita menulis yang baik. Kan ada kan deskriptif. Itu menuliskan ada kan thesis statement, ada supporting sentence, ada conclusion. Itu kan ada ininya ya, caranya menulis ya. Atau turnabout, macam-macam. Kalau kita jelaskan di sini, tidak akan habis. Cukup tahu gitu aja. Dan teknik menulis itu masuk ke ekstensif. Sekarang masuk ke makro, makro, makro dan mikro skill dalam
listening, writing. Jadi kalau kita lihat makro sama mikro ini memiliki unsur yang hampir mirip dengan speaking sebenarnya, tapi kita jelaskan saja. Yang pertama, eh, micro skill itu ini ya, produce grapheme and orthographic patterns. Maksudnya itu kemampuan menulis huruf dan ejaan bahasa Inggris yang benar. Huruf dan ejaannya harus benar karena tidak sama dengan ini ya, bahasa Indonesia ya. Nomor dua, menulis dengan kecepatan yang efisien. Jadi kemampuan menulis yang dengan tempo yang sesuai dengan tujuan penulisan. Misalkan di soal IELTS itu kan ada kita disuruh mengarang tentang tema tertentu, ada waktunya dan ini harus seefisien mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nomor tiga, produce an acceptable chord, maksudnya itu menggunakan kosakata dan urutan kata. Jadi kita harus menghasilkan pilihan kata yang tepat dan menyusunnya dalam pola kalimat yang benar. Jadi kalau kita menyusunnya itu polanya salah, tentunya malah membingungkan pembaca. Nomor empat, use acceptable grammatical system ya menggunakan struktur grammar seperti tenses gitu ya, atau agreement atau plural atau singular yang baik. Nomor lima ada express particular meaning in different grammatical form, maksudnya ada variasi bentuk gramatikal. Jadi kita harus mampu menyampaikan makna tertentu menggunakan berbagai bentuk tata bahasa yang berbeda. Misalkan kan kemarin kan used to itu kan past tense, tapi memiliki makna zaman dahulu dia sudah terbiasa gitu kan. Jadi tidak hanya grammatical tapi juga grammatical forms. Terakhir yang mikro, use cohesive devices. Jadi menggunakan kata penghubung seperti misalkan ya, penghubung itu kayak and, but, however itu ya, untuk menyatukan sebuah wacana yang tertulis, written discourse. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mikro. Dan makro di sini, use yang makro ya, yang skala lingkup besar ya, mikro kecil seperti yang dahulu kita bahas. Kalau mikro ini use the rhetorical form and convention. Maksudnya itu menggunakan aturan dan penulisannya gaya penulisan yang sesuai dengan jenis teksnya. Kalau naratif berarti kan cerita, jenis teksnya kan cerita. Berarti gaya bahasanya harus memuat dulce et utile, memiliki informasi dan hiburan untuk menghibur kan, karena naratif bercerita. Jadi harus memiliki keahlian itu juga. Nomor 8, appropriately accomplish communicative function, fungsi komunikatif, yakni menyelesaikan tujuan komunikasi dari teks sesuai dengan bentuk dan maksudnya. Tujuannya apa? Kalau untuk menghibur berarti kata-katanya juga harus sesuai gitu kan. Nomor 9, convey links and connection between event. Menghubungkan antar peristiwa, menyampaikan kaitan antaranya ide, ide pokok, main idea, terus supporting sentence atau ide pendukung, and information, new information, informasi baru, terus generalisasi dan memberi contoh. Jadi semakin ini rigid, semakin bagus. Nomor 10, distinguish between literal and implied meaning, ya mampu membedakan antara apa yang tertulis secara langsung, literal meaning, artinya ya literal, dan apa yang dimaksudkan secara tersembunyi, ya implied meaning, tersembunyi. Kita harus bisa menulis itu apa yang tersembunyi dan apa yang literal meaning. Yang terakhir ini 11, budaya, masalah budaya. Ya, itu terkait makro and micro skill. Ini contoh-contohnya. Cuman kalau kita nyontohkan yang ini tidak akan sesuai. Kita fokus ke ini aja ya. Contoh soal TOEFL yang fokus ke writing. Nah, kalau di materinya Pak Iqlil, ini di sini. Sebenarnya di soal TOEFL itu kalau boleh kita ini ya, kalau boleh kita lihat ternyata waktunya cukup singkat, hanya 25 menit untuk 40 soal. Pada satu soal kurang dari
1 menit. Nah, jadi tipsnya kalau mau menjawab soal TOEFL, lihat pilihan jawaban dahulu. Dan pilihan jawaban ini adalah refleksi trik. Trik-triknya apa? Nah, Tadi kemarin tadi kan sudah saya ya terkait grammatical function itu memiliki fungsi khusus dalam sebuah kalimat atau paragraf. Jadi kita fokusnya itu kunci jawabannya untuk melihat trik itu tentang apa, soal ini tentang apa. Berarti kita lihat soalnya dulu, jawabannya dulu. Triknya apa saja? Ada banyak ini. Satu, ya, subject verb agreement, terus tenses, terus parallel structure 3 ya, degree of compression 4, terus clauses 5. Ada 5 dan 6 ya. We word order, word form sama conjunction 6. Ini ada tambahan countable sama uncountable. Tapi nanti kita bahas pelan-pelan dulu. Ada sebenarnya banyak. Cuman yang sering muncul itu soal-soal ini. Berikut contohnya. Soal yang pertama ya, terkait subject verb agreement. Kalau kita belajar di SMA kan sudah paham ya. Subject verb agreement ini eh, biasanya muncul di simple present tense. Kalau dia tunggal itu nggak pakai s. Kalau plural, plural kayak he, dia pakai s, gitu ya. Ingat-ingat, subject verb agreement ini ada 3 tipe. Yang pertama direct subject verb agreement. Eh, Biasanya itu dalam satu kalimat itu harus ada cuman subjek, verb, verb atau predikat saja, gitu ya. Atau subjek, adverb, eh, atau kata keterangan. Biasanya itu ada ciri-cirinya belakangnya kali katanya itu ada ly nya gitu. Sama verb, ya. Dan ada clue di sini, subjeknya, subjek itu harus selalu kata benda. Kata benda itu diawali the, atau n. Nah, contohnya seperti ini. Saya bacakan. Aquatic ecosystem greatly bla 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 by the pollutant that contains in body river. Lah kita fokuskan ke jawaban is affected, are affected, affected, affecting. Semuanya ini menunjukkan waktu yang berbeda-beda dan makna yang berbeda-beda. Mana yang tepat? Ingat ya rumusnya ya. Berarti ini kan aquatic ecosystem greatly. Lah sebelum blank ini atau yang kosong ini kita lihat ada ly, berarti ini itu adjektif, maaf, adverb. Subjeknya aquatic ecosystem, berarti yang hilang ini verb, kata kerja. Mana kata kerja yang cocok? Ingat ya, subject verb agreement selalu menggunakan verb satu ya. Jadi kita cari yang verb satu, mana yang verb satu yang cocok. Kita lihat. Misalkan affecting, ini salah karena ada ing-nya, padahal tidak ada to be-nya. Nah, kalau di awal kan jadi noun, tapi di sini kan kalau affecting dua noun kan nanti nggak boleh, harusnya subjek, di sini harusnya verb atau predikat. Sementara affecting ini bukan verb kalau di awal kalimat. Affected ini verb 2 kata kerja, tapi dia bentuknya kedua tidak sesuai dengan pola subjek verb agreement. Jadi dia harus verb satu. Nah, terus are affected. Ini betul, ini verb, tapi kita lihat are ini untuk subjeknya yang plural atau jamak. Ya, kita lihat aquatic ecosystem ini kan tunggal karena tidak ada s-nya. Tidak ada apa unsur yang membuat dia itu jamak. Jadi B salah. Jawabannya yang paling tepat is affected. Ya, jadi dia itu it. Aquatic ecosystem ini kata gantinya nounnya, pronounnya it. Jadi jawabannya yang paling tepat is affected. Ini paling penting ini. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua terkait subject verb agreement with preposisi tadi kan direct ya, pakai adverb atau pakai langsung gitu ya. Kalau di sini ada preposisinya. Preposisi macam-macam ya. Ada in, out, at, on, at, by, with, about, of, from ini. Pokoknya preposisi yang kamu ingat itu ini aja. Nah, rumusnya subject preposition plus noun
terus verb gitu ya. Habis atau preposisinya di depan atau preposisinya di belakang verb, tapi plus noun gitu. Contohnya the students ini kan subjek. Lah in the classroom berarti ini preposisi. The classroom ini nounnya ya, nounnya subjek noun. Habis itu selalu verb satu, talk ini verbnya. Ya gitu ya. Ini contohnya. Subjek with preposisi. Nah, kalau kita lihat soalnya, disuruh milih yang salah yang seperti ini. Teachers in the international proceeding seminar at Singapore present their article decisively without any doubt. Kita harus cari subjeknya mana. Nah, subjeknya itu kan teacher. In the international proceeding seminar at Singapore, berarti ini tuh preposisi in dan noun, ya, noun. Ya, lah. Terus setelah itu verb. Kita lihat verbnya present. Oh benar, ini verb satu. Cuman kita lihat teachers ini kan jamak. Ya, teachers ini kan banyak. Pronounnya itu they. Ya, kalau jamak berarti dia itu subjeknya jangan menggunakan predikatnya maaf, jangan pakai s. S ini untuk presents ini untuk he, she, it. Ya, pronounnya he, she, it. Padahal teachers ini banyak. Berarti dia salah, jawabannya itu B. Nggak usah lihat ininya, nggak usah lihat yang anunya, apa bawah-bawahnya. Pasti yang salah B. Ciri-cirinya ada subjek, pronoun, apa preposisi in, on, at gitu ya, by, with gitu. Terus setelahnya itu pasti verb. Verbnya ini hati-hati. Ini ciri-ciri yang apa soal verb agreement yang kedua. Yang ketiga, subjek verb agreement with appositive noun. Jadi apositif itu rumusnya seperti ini, subjek, keterangan, terus verb. Contohnya ya, Jokowi, ini menerangkan, apositif. One of Indonesian presidents lead the country. Jadi dia itu pakai kata menerangkan Jokowi itu seperti apa, baru lead ini verbnya. Ya, harusnya pakai S, leads. Nah, gitu. Jawabannya yang salah, ini garis bawah ya, yang salah berarti yang S. Ingat ya, setelah conjunction, keterangan, terus verb ing atau verb tiga, itu diikuti verb. Itu verbnya seolah-olah menerang, itu verbnya dua, tapi sebenarnya itu menerangkan Jokowi siapa. Gitu. Contoh, red blood cells, ya, containing, ini seolah-olah dia itu verb ya, padahal verb aslinya bukan ini. Red blood cells ini subjeknya, containing ini verb ing-nya ya. Protein, protein ciri-cirinya nggak ada R-nya, R containing baru jadi verb dia. Nah, containing jadi dia masuk ke subjek. Protein called hemoglobin lah, yang hilang ini berarti verb satunya, circulate ini. Tapi lihat red blood cell ini jamak ya. Red blood cell ini kan jamak, jadi dia itu nggak butuh S verbnya. Sebenarnya jawabannya ada dua, A sama D, tapi karena ini tuh jamak banyak ya, jadi jawabannya itu E, circulate. Begitu, lanjut saja. Terus sekarang eh, tipe trik yang kedua. Ingat tadi itu kan terkait subject verb agreement ya, verb satu semua. Yang kamu ingat-ingat ada preposisi, terus apa, apositif sama direct, tidak tiga. Kalau yang tipe trik yang kedua itu tenses, verb dua past tense, ada past perfect, ada yang past perfect menggunakan had, ada yang pakai has. Pilih ada clue-nya di sini hints-nya. Pilihan jawaban itu verb dua, ciri-cirinya itu ya, jawabannya itu ada verb duanya, kadang-kadang bingung ya, has, have verb tiga atau had verb tiga. Ini milih yang mana? Jadi lihat caranya, lihat time signalnya. Kalau menentukan verb 2, verb 3 menggunakan has atau verb 3 menggunakan had, lihat time signalnya. Tipe pertama yang menggunakan verb 2. Time signalnya ada last, ago, yesterday. Gitu. Jadi dia itu kemarin. Jadi kalau kemarin dia pakai verb 2.
ada ada in on, terus diikuti year atau century atau periode tertentu gitu ya, abad tertentu gitu ya. Jadi dia itu pasti pakai verb 2. Atau when before diikuti subjek plus verb 2. Contohnya seperti ini. In late 19th century lah, ada in, terus ada ditambahi periode, ya periode abad ke-19. Pasti dia jawabannya verb 2. Mana? Bukan had sama has ya pasti. Jadi write juga bukan karena dia verb 1. Jadi jawabannya wrote. Hmm. Ingat time signalnya ini. Last, ago, early, yesterday, in, on, sama when, sama before. Tipe yang kedua, present perfect tense. Jadi ada since, from, during, for. Time signalnya. Since, from, during, for. Nah, ingat ya, since, from, during, for pasti pakai has atau have verb 3. Contohnya, China, as one of the biggest nation in the world, have been through many dynasty change more than thousand centuries. Jawabannya have been, harusnya have been. Nah, ini kan ada since, from, during, for, ada year, century, period, atau subject verb 2. Ya. Terus during, for, durasi waktu. China as one of the biggest nation in the world through many dynasty more than thousand century. Dia kan ada periode ya. Periodenya itu di sini menunjukkan period di sini. Jadi dia itu jawabannya pasti pakai has been, bukan. Dan ini jebakan biasanya karena bingung antaranya changes sama have been. Kalau kita lihat thousand centuries kan masa lalunya yang sudah perfect tense ya. Artinya kan Cina sebagai salah satu negara terbesar di dunia sudah melalui berbagai macam perubahan dinasti lebih dari seribu ribuan tahun yang lalu. Begituan tadi. Eh, ini menceritakan kalau ini tuh sampai sekarang masih ada perubahan. Tuh. Kalau yang ketiga itu kata kuncinya, time signalnya itu until, to, for, during, when, before. Yang saya tebal-tebal ini. Jadi atau gabungan dua keterangan waktu dalam satu waktu, dalam satu kalimat. Ada past tense sama present perfect. Jadi pasti kalau ada past tense berarti satunya perfect tense pakai had. Contoh ya, for decades ini pakai for juga ada ini kata kuncinya. The concept, kalau ini kan durasi waktu ya, ada thousand centuries. Kalau ini for decades ini diikuti oleh year atau century, ya. The concept of television, the transmission of image over distance. Nah, ini pasti pakai had interviewed. Karena apa? Eh, di sini kata kuncinya ada for, ya. The concept of television over distance. Scientists before the moving picture was invented. Kata kunci kedua was invented ini kan past tense. Dia pakai was, kata kuncinya past tense selalu diikuti past present sama present perfect. Maaf, bukan present past perfect. Jadi jawabannya pasti pakai had interviewed. Tuh. Ini salah, salah ketik. Itu ya, hujan. Ini contoh-contoh soal yang lain terkait past tense. Saya lewati, kita skip ke yang parallel structure. Nah, parallel structure ini bagi dua, ada yang single pointer, konektornya and or as well as, but ada yang double pointer. Berarti ada pasangannya, not only, gandengannya, but also, neither nor, either or both and, gitu ya. I not only eat but also drink. Kalau ini singular satu aja kata kuncinya. I eat drink, I eat drink harus paralel ya. Eat drink and studying. Loh, ini kok
Salah ini ya. Yang benar itu yang study karena ini semuanya nggak pakai ing. Drink harusnya kan drinking. Nah, karena drink aja dia contohnya ya. Contohnya teacher who did chemistry at Somerville College, Oxford, and working briefly. Lah, jawabannya di sini salah. Yang salah mana? Yang salah mana? Pasti tahu kan? Ya, college ini Oxford and harusnya paralel, nggak boleh pakai working. Work briefly as chemist. Nah, tuh. Contoh yang nomor dua, metabolism is chemical reaction by which the cell of an organism are. Nah, di sini kata kuncinya to. Kalau to, jadi jawabannya itu juga to juga. To transform. Nah, ini yang double pointer. Kalau ingat-ingat ya, not only but also neither nor either or both sama between. Apa baca? During the period of presidential campaign, both lah ini kan. Berarti kalau both bandingannya N ya. Both candidate have done their best to persuade by neither. Oh, yang ini neither, neither ya. Neither ya neither. Jadi bandingannya neither nor katanya. Neither nor doing. Gitu. Ini jebakannya ini. Jebakannya both. Both have done their kedua kandidat. Nah, berhati-hati harus berhati-hati. Ini bukan bot yang pointer, tapi menunjukkan kedua kandidat. Begitu biasa, bot biasa. Yang benar neither ini, neither gandengannya nor. Contoh yang nomor dua, sport science is a discipline that not only, nah ini kata kuncinya not only, tadi gandengannya but also. Ini caranya yang salah. Not only promote health, but also excel. Nah, begitu ya. Itu triks, contoh triks yang double pointer sama single pointer. Tipe yang ketiga. Sekarang tipe yang keempat. Ini paralel ya. Ya pokoknya kamu ingat-ingat eh, penanda adverb atau kata keterangan yang menerangkan ya itu pakai ly gitu. Kalau ly semua gitu ya. Kalau verb itu ada fy, ze, ce, te belakangnya ini maksudnya. Contohnya modify, analyze, googleize sama announce. Kalau adjektif kata-kata ada sifat ada evil, able, full. Nah ini ya. Contohnya careful, careless ini kan contohnya. Kalau noun ada belakangnya ada men, announcement, agreement, atau ion, ya information, ada al, ism, or, belakang-belakangnya itu loh, dokter, atau teach, teacher, itu jadi noun. Ya, teach mengajar kalau dikasih belakangnya jadi noun, teacher. Ya, ini sekedar informasi aja. Tipe yang ketiga, tipe ya trik yang keempat. Ini namanya degree of comparison perbandingan. Pilihan jawaban selalu ada more, er, atau less, atau most, est, atau least. Ya, pasangannya then sama the. Kalau then ini itu more, atau less. Kalau the, bandingannya most, last, sama least. The most, gitu ya. Kalau kita preteli, ada tiga tipe, komparatif, superlatif, sama double komparatif. Kalau komparatif itu more itu bandingannya than atau ini bandingannya ini kata kosong kosongnya ini adjektif smart misalkan ya atau sifat smarter than atau less beautiful than. Nah,
Contoh soalnya seperti ini, langsung contoh soal biar nggak bingung. COVID-19 becoming the world's popular issue has the hardest impact on people then. Nah, kalau then berarti di sini gandengannya more. More-nya kan eh, harusnya di sini ya more hard has more hard impact than SAR. Nah, jadi jawabannya yang hardest ini. Nggak boleh hardest. Kalau the hardest impact on people nggak usah pakai then gitu ya, di sendiri-sendiri. Then sama itu gandengannya sama more pokoknya atau er atau less. Less ini artinya kurang ya. Paling begitu, paling artinya itu paling. Kalau eh lebih, maaf lebih sedikit, lebih banyak gitu ya. Kalau yang paling namanya superlatif, the most, contohnya the most paling hebat, the most great, the most beautiful, paling cantik gitu. Atau the EST, the smartest, nah, gitu ya. Bedanya apa most dengan EST ini? Kalau satu suku kata, misalkan smart pakai EST. Kalau lebih dari suku kata kayak beautiful pakai most beautiful gitu ya. Sama dengan list ini. Contohnya plankton the. Lah kalau ada the berarti kan jawabannya kan tinggal milih ada most atau est belakangnya. Kalau ir ini sudah salah wis. Smaller atau the smaller salah. Pilihannya itu the smallest atau smallest. Nah, jawabannya itu C karena ini masih ada double the kan nggak boleh, nggak bisa. Terakhir ya, untuk yang selanjutnya minggu depan, double komparatif di sini pakai dua. Contohnya ya, the bigger A, the more A. Semakin dia kecil, semakin dia itu gesit larinya. Misalkan bahasa Indonesia begitu. The bigger, the A, the more important B. Nah, begitu. The more A, the less B. Nah, gitu. Tandingannya more ini bisa pakai less atau the more bisa pakai less juga. Contohnya, the greater one shows the love, deeper other will respond and it's supposed to be common truth. Nah, kalau the greater di sini kan kalau kita lihat the greater berarti kan tipe yang ini ya, the more important B. Nah, jawabannya itu the more important B. Jadi apa? The more deeper other. Nah, ini jawabannya yang salah B. Begitu. Untuk hari ini cukup dulu. Minggu depan kita teruskan. Terima kasih ya.